Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pertandingan leg pertama babak semifinal Coppa Italia 2022-2023 mempertemukan Juventus versus Inter Milan di Allianz Stadium dini hari tadi. Duel tersebut berakhir sama kuat 1-1. Dua gol kedua tim tercipta di akhir babak kedua. Juventus lebih dahulu unggul berkat gol Juan Cuadrado di menit ke-83. Namun gol telat Romelu Lukaku di menit ke-90+5 melalui sepakan penalti menggagalkan kemenangan si Nyonya Tua. Sempat terjadi keributan antar pemain kedua tim. Wasit memberi 2 kartu merah masing-masing kepada Handanovic dan Cuadrado. Adapun Lukaku di kartu merah karena bereaksi terhadap provokasi fans Juve usai mencetak gol. Untuk diketahui, di Coppa Italia musim ini tidak lagi memberlakukan aturan gol tandang. Hasil leg pertama 1-1 membuat segalanya seimbang. Jika kedua tim mencetak jumlah gol yang sama selama 2 leg, maka akan diberlakukan 2 periode perpanjangan waktu 15 menit dan bahkan adu tendangan penalti. Adapun leg kedua semifinal nanti bakal berlangsung pada 27 April 2023 mendatang di kandang Inter Milan Stadio Giuseppe Meazza. Pelatih Inter Simone Inzaghi menjelaskan mengapa Romelu Lukaku seharusnya tidak di kartu merah karena selebrasi golnya melawan supporter Juventus. Inzaghi menyayangkan keputusan wasit yang ia anggap sebagai perampasan terhadap pemain pentingnya. Yang terjadi bahwa selebrasi Lukaku disalahpahami. Dia selalu melakukan selebrasi seperti itu. Sayangnya, itu memicu pemandangan buruk yang tidak enak dilihat dan akan membuat kami kehilangan pemain fundamental seperti Lukaku dan Handanovic di leg kedua, kata Inzaghi kepada Sport Mediaset usai laga. Striker Inter Milan Romelu Lukaku menjadi sasaran rasisme yang dilakukan sekelompok supporter Juventus saat laga leg pertama semifinal Coppa Italia 2022-2023 di Allianz Stadium dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah pertandingan, agensi yang mewakili Lukaku yakni Roc Nation Sport International pun mengutuk supporter Bianconeri yang melakukan diskriminasi tersebut. Sebagaimana dilansir Football Italia, Roc Nation Sports merilis pernyataan resmi yang mengutuk penghinaan rasis dari fans Juventus terhadap Lukaku dan mendesak permintaan maaf atas perbuatan keji tersebut. Insiden itu terjadi setelah Lukaku mengonversi penalti di tambahan waktu di Stadion Allianz Juventus Turin. Nyanyian bernada rasis seperti suara monyet terdengar jelas dari belakang gawang Mattia Perin saat dia bersiap untuk melakukan tendangan penalti. Tetapi mirisnya Lukaku yang menjadi korban rasis malah menerima kartu kuning kedua yang berujung kartu merah pada menit ke-90+5 karena dianggap melakukan gerakan provokatif dalam selebrasinya. Lukaku sejatinya hanya melakukan tanggapan atas tindakan rasis dengan membuat gerakan meletakkan jari di atas bibirnya untuk membungkam para supporter Juve. Lukaku mengatakan muto, bahasa Italia atau diam dalam bahasa Indonesia. Dengan di kartu merah tersebut, maka Lukaku dipastikan absen di leg kedua yang bakal digelar di Stadio Giuseppe Meazza. Presiden Roc Nation Sport International, Michael Yormark, merilis pernyataan resmi sebagai berikut. Tindakan rasis malam ini terhadap Romelu Lukaku oleh fans Juventus di Turin sangat tercela dan tidak dapat diterima, tegasnya. Romelu mencetak penalti di akhir pertandingan, namun sebelum, selama, dan setelah hukuman,
dia menjadi sasaran pelecehan rasis yang bermusuhan dan menjijikkan. Romelu merayakan dengan cara yang sama seperti sebelumnya merayakan gol. Tanggapan wasit adalah menghadiahkan kartu kuning kepada Romelu. Romelu pantas mendapatkan permintaan maaf dari Juventus dan saya berharap Liga segera mengutuk perilaku kelompok supporter Juventus ini. Agen Alessandro Bastoni telah menjelaskan bahwa sang pemain tidak pernah menuntut gaji 7 juta euro per musim dalam pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Inter. Sebagaimana dilansir Tuttosport, Bastoni telah memperjelas niatnya untuk bertahan dan bahwa kesepakatan soal kontrak baru dapat ditemukan sekitar 5 juta euro bersih per musim plus add-on. Inter tidak pernah berniat membiarkan Bastoni memasuki musim terakhir dari kontraknya saat ini yang akan habis pada akhir Juni 2024. Dan beresiko mengalami situasi yang sama seperti yang terjadi dengan Milan Skriniar. Oleh karenanya negosiasi perpanjangan kontrak dengan ex-back Atalanta dan Parma itu menjadi prioritas klub. Jika Bastoni tidak menandatangani kontrak baru tepat waktu, telah dilaporkan bahwa Nerazzurri tidak akan ragu untuk menjualnya di musim panas 2023 nanti untuk mendapatkan bayaran daripada kehilangannya dengan status bebas transfer seperti Skriniar. Namun telah dilaporkan pembicaraan dengan bek dan rombongan agennya terus berlanjut dengan kedua pihak menuju ke kesepakatan tentang kontrak baru. Adapun poin penting yang masih perlu diatasi, bagaimanapun menyangkut upah yang akan diperoleh pemain. Ada desas-desus jika bek berusia 23 tahun itu mengharapkan kenaikan gaji yang signifikan, bahkan mencapai 7 juta euro bersih per musim. Namun menurut Tuttosport, faktanya tidak demikian, di mana Bastoni telah mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah meminta gaji sebesar itu. Sebaliknya, kemungkinan besar Nerazzurri akan menemukan kesepakatan dengan Bastoni untuk perpanjangan kontrak senilai 5 juta euro bersih per musim plus tambahan. Mantan Presiden Inter Ernesto Pellegrini mengatakan bahwa ada kemungkinan pengusaha asal Italia mengakuisisi Nerazzurri dari Suning Group. Suning secara terus-menerus dirumorkan bakal menjual Inter Milan mengingat situasi keuangan klub serta masalah ekonomi perusahaan Cina itu sendiri sejak pandemi COVID-19. Hingga saat ini belum jelas siapa identitas calon pembelinya, di mana sejumlah perusahaan investasi di Amerika Serikat dan Timur Tengah tertarik untuk membeli Inter. Namun menurut Pellegrini saat sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Nerazzurri bisa diambil alih oleh orang Italia. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan bagi kita? Ujarnya seperti dilansir FC Inter News. Zhang adalah teman saya, dia tahu bahwa ada kemungkinan kejutan setelah dia pergi. Akan datang seorang warga Italia.